warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari JGP Angkatan 9 Kota Bekasi akan melakukan praktek tugas modul 2.3 demonstrasi konseptual praktek coaching supervisi akademik bersama saya Arvina dari SMA Negeri 13 Bekasi. Sebelah kanan saya Eva Lelatus Syarifah dari SMK Karya Bahana Mandiri. Sebelah kiri saya Siti Mulia Kartikasari dari SMA Sandikta Kota Bekasi. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu Eva, apa kabar? Waalaikumsalam. Gimana nih kabarnya hari ini? Alhamdulillah kabar baik, Bu Siti. Oke, sekarang peran saya di sini sebagai observer. Kira-kira sekarang Bu Eva mau dengan siapa melaksanakan praktek coaching? Insya Allah hari ini saya mau praktek coaching dengan Ibu Harvina. Oh, Ibu Arvina. Oke, baik. Kalau begitu, sebelum melaksanakan coaching, ada beberapa pertanyaan yang ingin saya tanyakan kepada Ibu. Nanti ketika pelaksanaan coaching, rubrik penilaian apa yang akan Ibu lakukan? Untuk rubrik penilaiannya nanti supaya percakapan ini berjalan dengan lancar, rubrik atau indikator yang mau saya gunakan adalah dengan menggunakan alur Tirta, yaitu bagaimana tampak dalam percakapan itu tujuannya, kemudian identifikasinya, rencana aksi dan tanggung jawabnya. Siap, bagus sekali. Oke, selanjutnya kira-kira kompetensi coaching apa yang akan Ibu kembangkan? Ya, untuk kompetensi coaching sudah pasti saya yang pertama harus mendengarkan dengan penuh. Supaya saya bisa lebih fokus mendengarkan apa yang menjadi topik pembicaraan dari Ibu Harvina. Kemudian juga saya dapat mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot supaya saya dapat menggali informasi dan membantu Bu Vina untuk memunculkan ide-ide baru dan menemukan solusi dari permasalahan. Mantap sekali. Serta mungkin nanti saya akan merangkum hasil dari yang didapat dengan mendengarkan cerita dari Ibu Vina. Oke, baik, mantap sekali Ibu, luar biasa sekali ya. Kemudian dari kompetensi tadi, kira-kira mana yang akan Ibu pilih sehingga akan lebih spesifik lagi ketika pelaksanaan coaching? Yang akan saya pilih dari kompetensi tadi yaitu sebagai pendengar aktif, karena dengan mendengarkan aktif saya akan lebih fokus lagi dengan permasalahan yang akan disampaikan Bu Vina dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot supaya lebih menggali lagi nih apa yang bisa menjadi solusinya Bu Vina nanti. Oh, mantap sekali Ibu, luar biasa banget ya Bu ya. Sekarang indikator ketercapaian apa kira-kira yang nanti akan dikejar sama Ibu? Ya, saya berharap nanti dapat membantu Bu Vina untuk menemukan permasalahannya, sudah pasti dari menemukan solusi dari permasalahannya secara mandiri pastinya. Saya hanya membantu beliau untuk mengarahkan kira-kira informasi apa sih yang dibutuhkan, informasi apa saja yang nanti disampaikan oleh Ibu Vina, dan dari informasi itu nanti akan tergali sendiri solusinya seperti itu. Jadi Bu Vina nanti mungkin akan menemukan ide-ide baru yang sebelumnya bisa saja belum terpikir sama beliau. Baik Ibu, kalau begitu silahkan sekarang Ibu mulai praktek coachingnya. Silahkan Ibu panggil dulu Ibu Arvinanya. Izin ya Pak, Ibu saya panggil Bu Arvina dulu. Selamat pagi Bu Arvina. Pagi nih Bu Siti. Baik, silahkan segera dimulai saja, tapi izinkan saya di sini untuk melihat mengobservasi Ibu dan Bu Arvina. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Arvina. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Siti dan Bu Eva. Baik, gimana kabarnya hari ini Bu Arvina? Alhamdulillah, walaupun dengan sedikit kesibukan yang luar biasa, tetap diberikan kesehatan dan kemudahan. Alhamdulillah, walaupun tampaknya Bu Harvina kelihatan seperti kelelahan ya, tapi Bu Harvina tetap semangat dan alhamdulillah dalam keadaan sehat ya Bu. Amin. Baik, menindaklanjuti percakapan kita yang kemarin nih, katanya kan ada sesuatu yang mau Ibu sampaikan. Benar Bu. Apa tuh Bu? Bu Eva. Iya, mohon maaf Bu Eva, mungkin saya sedikit mengganggu waktunya Bu Eva. Tidak apa-apa Bu, karena saya
Kalau saya tidak bercerita, mungkin saya nggak akan ada solusinya. Sekarang-sekarang ini kesibukan saya sangat luar biasa dan kadang-kadang ada kerjaan yang mendadak dan bersamaan Bu Eva. Itu yang membuat pikiran saya bercabang sehingga pusing sendiri. Oh iya, jadi Ibu saat ini sedang mengeluhkan terkait dengan kerjaan yang menumpuk ya Bu ya. Benar. Bahkan terkadang ketika melakukan satu kerjaan tiba-tiba datang lagi kerjaan yang lain. Seperti itu Ibu ya. Nah, Benar. untuk apa namanya? Sejauh ini apa yang sudah Ibu lakukan? Saya tetap berusaha membagi waktu ya, walaupun kadang-kadang tertubruk waktunya karena kerjaan ini belum kelar, sudah ada kerjaan baru yang harus kelar juga di jam yang bersamaan, sehingga mohon maaf, saya harus menduluankan yang mana. Karena dua-duanya itu urgen, istilahnya penting ya harus saya selesaikan sesegera mungkin. Berarti Ibu kebingungan sejauh ini tetap berusaha untuk melakukan secara bersamaan, tapi di situ masih kebingungan harus mendahulukan yang mana dulu. Nah, kalau menurut Ibu ketika ada dua hal yang sama-sama urgent gitu. Nah, Ibu itu biasanya penilaian Ibu yang mana yang harus didahulukan itu kriterianya seperti apa? Pengalaman saya, kita kan selalu saya utamakan mana dulu yang berhubungan, saya mau yang pribadi itu saya kesampingkan dulu, walaupun itu istilahnya kadang-kadang itu juga lebih perlu ya, karena urusan kerjaan itu kan urusan yang utama yang nggak bisa kita anggap sepele. Iya. Karena urusan kedinasan dia tidak bisa menunggu-nunggu. Iya, Kalau betul. urusan yang pribadi mungkin bisa entar dulu, begitu. Baik Ya, Ibu, Pak. luar biasa sekali Ibu. Berarti dalam melakukan pekerjaan yang bersamaan itu Ibu selalu mengutamakan yang lebih ke dalam pekerjaan dulu ya Bu ya, dan Benar. mengesampingkan urusan-urusan pribadi Ibu. Sangat luar biasa Ibu, usahanya sangat keren sekali. Nah Bu, kira-kira ketika Ibu menemukan permasalahan seperti ini, bingung untuk menentukan mana nih yang harus didahulukan. Nah, kira-kira ada nggak orang yang dapat membantu Ibu? Untuk saat ini alhamdulillah saya selalu berkolaborasi dengan teman sejawat atau tim kerja saya, karena saya kan di bagian kesiswaan yang kerjaan juga tidak akan habis-habisnya, apalagi mau menjelang mungkin ada kegiatan keluar yang membutuhkan tenaga dan pikiran lebih banyak dari biasanya. Saya berbagi kerjaan dan kita saling istilahnya melengkapi untuk meringankan beban yang mungkin kalau saya kerjakan sendiri itu tidak selesai di hari itu. Iya. Jadi kita saling bekerja sama dengan tim sehingga kerjaan itu terselesaikan seperti yang diharapkan. Luar biasa Ibu ya. Jadi Ibu selalu mengedepankan kolaborasi untuk meringankan pekerjaan yang sedang ada dalam tanggung jawab Ibu seperti Iya. itu ya. Jadi selalu melibatkan teman-teman Benar. supaya ada solusi seperti itu ya Bu. Nah, sejauh ini kira-kira untuk rencana ke depannya apa yang mau Ibu lakukan supaya nanti ketika ada kerjaan baru lagi, menumpuk lagi, kira-kira apa yang akan Ibu lakukan? Saya akan melakukan adalah berbagi kerjaan sehingga tidak terfokus kepada diri saya sendiri. Jadi kita akan berbagi dengan tim dan dengan teman sejawat apa yang bisa mereka selesaikan, mereka kerjakan, baru kita diskusikan bersama. Jadi mungkin dengan begitu
saya akan meringankan kerjaan saya juga, dan kerjaan akan kelar pada waktunya. Baik Ibu, sangat keren. Berarti di sini sebetulnya Ibu sudah menemukan solusinya ya Bu ya dari permasalahan Ibu, yaitu Ibu akan merencanakan ketika ada pekerjaan yang menumpuk atau pekerjaan yang tiba-tiba menyusul begitu harus dikerjakan secara bersamaan, Ibu akan berbagi tugas dengan tim atau rekan sejawat. Nah, dalam waktu dekat ini, apakah ada kerjaan yang memang betul-betul sedang dikerjakan secara bersamaan atau berbenturan waktunya? Iya. Contohnya hari ini ada kegiatan pasar kreatif, dan juga ada acara hari ulang tahun PGRI Oh guru. iya, betul. Dan satu lagi akan ada kegiatan, 3 kegiatan di hari yang sama untuk kita siapkan. 2 sudah terlaksana, yang 1 besok kita akan berangkat ke Bandung untuk outing class. Jadi dengan kita kolaborasi yang baik, sehingga semuanya terlaksana dengan baik dan tidak ada kendala. Alhamdulillah. Baik, Ibu, berarti nanti Ibu tadi sudah merencanakan akan berbagi tugas dengan kawan-kawan yang lainnya, Bu. Nah, itu apakah Ibu sudah ada rencana kapan hal itu akan dilakukan, berbagi tugas dengan kawan-kawan yang lain? Setelah kegiatan ini, saya mungkin akan terus melakukan pembagian kerjaan untuk meringankan sedikit beban yang ada di pundak saya. Mungkin begitu, Bu Masya Eva. Allah, luar biasa, keren Bu Harvina. Berarti Ibu setelah ini nanti akan langsung melaksanakan pembagian tugas tersebut ya Bu ya. Dan saya sangat apresiasi sekali, Ibu sangat luar biasa walaupun dalam keadaan yang sedang galau, banyak kegiatan yang harus dikerjakan dalam waktu yang bersamaan, tapi Bu Harvina tetap berusaha bisa melaksanakan tugas itu dengan sebaik-baiknya dan dalam waktu yang memang harus dilaksanakan secepat mungkin, seperti itu ya Bu ya. Baik, Bu Harvina, sepertinya Ibu sudah menemukan solusi nih dari permasalahan Ibu sendiri ya, dan sudah ada tim yang akan membantu Ibu ya Bu ya. Mudah-mudahan nanti pekerjaan Ibu segera dapat diselesaikan dengan berkolaborasi dengan kawan-kawan yang lain Bu. Terima kasih banyak Ibu. Saya juga ucapin terima kasih Bu Eva. Saya udah merepotkan, dan Bu Eva mau mendengar curahan hati saya. Sama-sama Ibu Harvina, sukses selalu untuk Bu Harvina. Semoga pekerjaannya juga hasilnya berkah ya Bu ya. Amin, amin. Makasih. Ya, sama-sama Bu Harvina. Baik Bu Eva, tadi saya sudah menyaksikan proses coaching Bu Eva dengan Bu Harvina. Kayak ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan kembali sama Ibu. Kira-kira dari coaching tadi, indikator ketercapaian apa yang sudah Ibu dapatkan? Ya, untuk indikator ketercapaian tadi saya sudah berusaha untuk menggunakan alur tirta ya Bu. Tadi dengan tujuan saya menanyakan permasalahan apa yang sedang dialami sama Ibu Vina, kemudian saya mengidentifikasi apa saja sih yang menjadi keluhannya Bu Vina. Kemudian saya juga menanyakan rencana aksi yang akan dilakukan oleh Bu Vina untuk menyelesaikan permasalahannya, dan tadi menanyakan komitmen kapan akan dilaksanakan rencana itu untuk tanggung jawab. Betul, tepat sekali, karena dari tadi dari hasil observasi yang saya saksikan, Ibu sudah melakukan semuanya sesuai dengan alur tirta ya. Sekarang untuk kedepannya kira-kira kompetensi apa nih yang akan Ibu kembangkan? Untuk kedepannya terutama ini kan untuk mengembangkan kompetensi saya sendiri ya Bu ya. Saya akan berusaha untuk belajar lebih dalam lagi terkait dengan percakapan alur tirta, terutama untuk bagian yang identifikasi. Jadi saya harus lebih banyak berlatih lagi bagaimana menggali informasi atau dengan membuat pertanyaan-pertanyaan yang berbobot supaya dapat lebih dalam lagi menggali informasi dan membantu coach untuk menemukan gagasan-gagasan baru, menemukan ide barunya ide ya. baru, Luar betul. biasa sekali, Masya Betul. Allah. Dah, semoga niat kita
sebagai seorang coach melakukan pendekatan alur tirta bisa menghasilkan solusi-solusi baru bagi Betul. coachingnya. Oke, kalau gitu tetap semangat Bu Eva. Baik, Bu Gu. Sampai ketemu lagi. Terima Assalamualaikum kasih. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu Siti. Waalaikumsalam Bu Arvina. Sehat hari ini? Alhamdulillah. Bu Arvina apa kabar? Oh, sehat sekali. Sehat sekali, Kan kita hari ini alhamdulillah. hari guru Bu Siti. Seneng ya Iya, dapat kado. dapat kado anak-anak. banyak. Iya. betul. Tahu aja. Ini ngomong-ngomong, Bu Siti mau coaching sama siapa? Saya nanti akan coaching sama Bu Eva rencananya, insya Allah. Sudah konfirmasi sebelumnya, nanti akan saya hadirkan Bu Eva ke sini. Ya, baik. Rubrik penilaian apa yang akan dilakukan atau indikator apa? Indikatornya mungkin saya akan menggunakan indikator tirta. Artinya nanti akan ditanyakan tujuannya apa, lalu identifikasi masalahnya seperti apa, lalu rencana aksinya bagaimana, dan yang terakhir tanggung jawabnya seperti apa. Mungkin itu Bu. Baik. Kompetensi coaching apa yang akan dikembangkan? Kompetensi coaching yang akan saya kembangkan itu kira-kira saya nanti akan mendengarkan dengan penuh, lalu mengajukan beberapa pertanyaan berbobot, lalu akan merangkum hasil yang didapat dari mendengarkan hasil coaching nanti. Baik. Dari kompetensi yang tadi Bu Siti obrolin, mana yang akan Bu Siti pilih sehingga akan lebih spesifik lagi pelaksanaan coachingnya? Ya, baik. Nanti insya Allah saya akan menjadi pendengar yang aktif dan akan mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot supaya nanti saya juga bisa menggali coach untuk menemukan sendiri solusi dari masalah yang sedang dialami coach tersebut. Keren Bu Siti, luar biasa. Ini yang terakhir, Ya. indikator kecepatan apa yang akan dikejar oleh Bu Siti? Indikator ketercapaiannya nanti saya akan memandu coach supaya nanti coach itu dapat menemukan solusi dari masalah yang sedang dihadapi dengan menggunakan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot, terus dengan mendengarkan aktif, sehingga setelah saya mendengarkan apa yang jadi permasalahan coach, saya akan menemukan pertanyaan-pertanyaan yang nantinya akan menggiring coach supaya beliau bisa menemukan solusi dari permasalahannya sendiri. Ya. Seperti itu. Baik Bu Siti, mudah-mudahan coaching berjalan lancar Baik. dan apa yang kita inginkan tercapai. Amin, amin. Baik Bu Siti, terima kasih. Saya panggil Bu Eva-nya dulu ya Ibu ya. Silakan. Ini Bu Eva, Ibu. Ya, assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam Bu Eva. Iya. Cerah sekali. Iya, senang Bu hari ini. Tadi dapat banyak hadiah Hadiah juga, juga, nih, hari karena ini. hari guru Iya, hari sekarang. guru. Iya. Berarti sama semua ya Bu. Iya, Kalau alhamdulillah. hari guru semuanya cerah ceria Iya, ya. berkah Bu di hari guru. Amin. Iya, Hari aduh. guru. Yang Alhamdulillah. penting sehat selalu ya. Amin, iya. Baik, lanjutkan. Oke, terima kasih. Assalamualaikum Bu Eva. Gimana, sehat? Waalaikumsalam. Alhamdulillah sehat luar biasa. Alhamdulillah, luar biasa ya. Oke, menanggapi chattingan Bu Eva semalam nih, kira-kira Bu Eva mau cerita apa nih sekarang? Iya ini Bu, saya mau cerita terkait dengan tentang pembelajaran saya di kelas. Kebetulan kan saya kan mengajar bahasa Inggris. Nah itu banyak sekali anak-anak yang tidak aktif dalam arti kata. Ketika ditanya mereka diam, ketika disuruh mencoba ke depan mereka ketakutan. Seperti itu Bu. Jadi yang selalu ada dalam pikiran mereka itu ya takut aja sama bahasa Inggris. Iya, Gitu Bu. Tujuannya mungkin sekarang Bu Eva ingin bagaimana solusinya gitu ya, biar anak-anak itu yang tadinya tidak aktif jadi aktif. Betul Bu, gitu betul kan. betul. Tapi memang sekarang posisinya kondisi di kelas Bu Eva sendiri seperti apa tuh anak-anaknya? Ya kalau melihat kondisi anak-anak memang mereka rata-rata pengetahuan awalnya memang agak kurang sih Bu. Iya. Gitu. Jadi mereka untuk bahasa Inggris tuh memang tidak begitu menguasai ya Bu ya. Jadi dan kadang selalu terpaku dengan ketika mengerjakan sesuatu pun mereka selalu
mengandalkan handphone. Jadi Mencari jawaban di handphone gitu ya. betul. Iya betul. Memang seperti itu kondisinya. Mm-mm. Terus yang lainnya itu tidak menguasainya itu dalam hal apa ya? Kira-kira? Dalam hampir semua aspek sih ya. Speaking juga mereka kurang, kemudian listening, ya kalau listening malah lebih jauh lagi karena mereka tidak begitu memahami ya Bu ya. Kemudian kalau untuk reading secara pengucapan mereka mungkin agak lebih bagus, tapi untuk pemahamannya yang kurang. Dari segi tadi kan yang Bu Epa bilang itu dari segi kemampuan anak ya, akademik anak. Kira-kira menurut Bu Epa nih ada hal lain nggak yang menyebabkan kenapa anak-anak itu tidak menguasai materi bahasa Inggris? Kalau menurut saya sih mungkin karena ya itu tadi, satu, anak-anak tuh sekarang kalau belajar itu selalu menggunakan handphone. Jadi biasanya saya tuh minta anak ayo buka kamus, tapi yang mereka buka tuh bukan kamus di handphone tuh, tapi entah itu aplikasi apa yang ketika mereka menerjemahkan atau melakukan apapun itu langsung keluar hasilnya. Betul. Iya. Jadi mereka ya tidak tahu ini kosakata ini artinya ke yang mana gitu. Lebih instan berarti. Betul, lebih jawabannya instan. itu tidak tahu perkataannya. Betul, itu tidak apa tahu gitu perkataannya, ya. tidak tahu maksudnya, ya hasilnya sudah ada yang di handphone. Gitu. Dan itu terjadi di semua kalangan anak-anak apa gimana? Ya hampir, tapi yang paling sering itu adalah untuk, kebetulan saya di SMK ya Bu ya, jadi di anak-anak biasanya yang laki-laki. Nah itu TKR, TSM seperti itu Bu. Kalau untuk anak TKJ yang perempuan masih mereka masih mau mengikuti arahan saya gitu. Oke, berarti kan sekarang masalahnya Bu Eva itu anak-anak kebanyakan tidak menguasai, lantas mereka mencari jalan pintas melalui betul. aplikasi-aplikasi handphone ya untuk mencari jawabannya. Nah, kira-kira menangani kasus tersebut atau kejadian tersebut, apa yang mau Bu Eva lakukan? Saya sih rencananya ingin mencoba menerapkan ya satu kedisiplinan kepada anak supaya ya mereka tidak selalu mengandalkan handphone, tapi ketika mereka mengerjakan saya ingin menyeragamkan dengan kawan-kawan yang lainnya supaya kalau yang dibuka itu hanya kamus saja. Kemudian mungkin karena kesulitan mereka juga mungkin dari kosakata kali ya, kurangnya kosakata, saya akan mencoba untuk menerapkan aktivitas apa ya, mungkin menghafalkan beberapa kosakata sebelum masuk ke dalam materi pembelajaran gitu ya. Tapi apa memang menurut Bu Eva tadi anak-anak searching tuh kamus ya di handphone, apa itu menurut Bu Eva dampaknya selalu buruk bagi anak-anak atau gimana? Untuk yang langsung kalau menurut saya iya Bu, buruk karena mereka jadi tidak memiliki pengetahuan yang lebih karena selalu mengandalkan itu, jadi mereka ya ketika mengerjakan kalau tidak menggunakan handphone ya mereka tidak bisa gitu. Baik, tadi saya tangkap dari ceritanya Bu Eva, ternyata mungkin memang karena ketidakdisiplinan anak-anak ketika menggunakan handphone malah seperti itu gitu ya. Dan Bu Eva akan menjalankan rencana untuk menghafalkan kosakata sebelumnya. Nah, itu kira-kira kapan akan Ibu laksanakan? Rencananya mulai minggu depan ya Bu ya, karena kebetulan kan besok itu beberapa hari ke depan saya memang jadwal libur, jadi insya Allah minggu depan. Jadi menurut Ibu mungkin dengan seperti itu apakah memang menjamin kalau anak-anak akan terus aktif gitu dalam pelajaran bahasa Inggris atau seperti apa? Pasti saya akan berusaha untuk mencoba itu yang pertama. Kemudian saya ada alternatif lain Bu. Biasanya kan anak-anak itu kalau disuruh nggak mau atau takut gitu, ayo ke depan, nggak ada yang mau. Mungkin saya akan mencoba menggunakan ini Bu, smile card. Smile card itu saya nanti akan gunakan sebagai apresiasi, yuk siapa yang mau maju ke depan gitu. Nanti ini dapat apresiasi smile card, nanti di situ ada poin gitu. Jadi dengan penggunaan kayak reward gitu ya. Iya betul. Berarti dengan menggunakan dengan melakukan anak-anak harus menghafal kosakata, terus sekarang memberikan reward ke anak-anak, itu menurut Bu Eva sudah mungkin akan meningkatkan kemampuan anak dalam belajar bahasa Inggris seperti itu ya. Betul iya Bu. Oke.
dengan tidak sadar, berarti Bu Eva juga sudah tahu sebetulnya Oh, jawaban iya, ya. Bu Eva. Jawab apa pertanyaan Bu Eva, kenapa anak-anak tidak menguasai Iya, lantas iya, strategi iya. yang akan Ibu Eva lakukan, ternyata sudah terjawab sendiri Iya, betul. sekarang. Ya, bukan saran sih. Mungkin menurut saya silahkan sekarang kerjakan apa yang direncanakan sama Bu Eva. Mudah-mudahan nanti ke depannya apa yang diharapkan di anak-anak bisa tercapai. Amin. Terima kasih banyak ini Bu Siti Sama-sama. sudah mau dengar curhatan saya yang tanpa saya Sama-sama. sadari ketemu sendiri ya solusinya. Betul. Ternyata solusi itu ada di saya sendiri ya Bu. Betul. Terima Ternyata kasih kita banyak harus ini. menggali potensi sendiri karena Iya, betul. ternyata jawabannya tuh ada di diri kita sendiri. Iya, gitu betul, kan, seperti iya. itu. Oke, Masya kalau Allah, gitu. terima kasih Terima banyak, Ibu. kasih juga Bu Eva sudah mau bercerita dengan saya. Mudah-mudahan kedepannya kita akan bisa lebih baik lagi ya Bu ya dalam Amin. mengajar anak-anak. Amin. Terima kasih banyak Bu Oke, Siti. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan Bu Eva. Waalaikumsalam. Mari Ibu. Ya, silakan. Ayo, Ibu. Alhamdulillah saya udah mendengar tadi percakapan antara Bu Siti dengan Bu Eva, luar biasa sekali. Luar biasa. Ternyata banyak pertanyaan-pertanyaan berbobot yang Bu Siti gali dan Bu Eva bisa menjawab sendiri. Jadi apa namanya? Bu Siti itu nggak perlu memberi jawaban karena Betul. jawaban ada di Ada diri sendiri Bu Eva. Luar biasa. Dari coaching tadi saya ingin tahu indikator capaian apa yang sudah didapatkan dari obrolan Bu Siti sama Bu Eva. Indikator ketercapaian tadi yang sudah didapatkan sepertinya dari saya menggali tujuannya apa, terus identifikasi masalahnya bagaimana, terus rencana aksi yang Bu Eva lakukan seperti apa, dan tanggung jawab akhirnya setelah rencana aksi seperti apa. Mungkin saya rasa saya sudah menjalankan semuanya. Mungkin itu Ibu. Alhamdulillah. Berarti hasil observasi apa yang udah Ibu lakukan? Hasil observasinya ya seperti itu, saya mencoba menerapkan alur tirta ketika saya coaching Bu Eva, yang akhirnya Bu Eva bisa menemukan sendiri solusi dari permasalahan yang sedang beliau hadapi, seperti itu. Baik, untuk ke depan kompetensi apa yang akan Bu Siti kembangkan? Yang akan saya kembangkan tentunya saya akan selalu berusaha menjadi seorang pendengar yang aktif terhadap seorang coach, karena dengan mendengarkan aktif nanti saya bisa memahami arah masalah coach ini kemana. Lalu saya juga harus terus belajar mencari soal pertanyaan-pertanyaan berbobot itu seperti apa, sehingga dari pertanyaan berbobot yang saya sampaikan kepada coach nanti akan menghasilkan jawaban-jawaban atau potensi-potensi yang ada di diri coach itu, sehingga seorang coachnya tanpa disadari ya beliau bisa menemukan solusi dari masalah beliau sendiri. Seperti Masya Allah, luar biasa Bu Siti. Tetap Terima semangat kasih. ya. Semangat terus. Karena apa yang kita lakukan, apa yang kita buat itu akan berimbas buat diri kita sendiri. Betul. Kita Ya, menebarkan kebaikan, akan kembali kebaikan lagi. Ya, amin. Terima kasih Ya Allah. Saya terima kasih pertemuan juga. hari ini. Semoga membawa berkah ke Amin, depannya. amin ya Allah, amin. Terima kasih Bu Pina. Sama-sama. Assalamualaikum Bu Arvina. Waalaikumsalam Bu Eva. Gimana ini kabarnya hari ini? Alhamdulillah sangat baik Bu Eva. Oh, luar biasa. Senang Iya. saya dengarnya Ibu dalam keadaan sehat ya Bu ya. Iya. Kemarin kan kita sudah ngobrol ya Bu ya. Kalau Benar. hari ini Ibu mau melaksanakan coaching ya Iya. dengan rekannya ya Bu ya. Baik. Nah, untuk pelaksanaan coaching hari ini Ibu mau melakukannya dengan siapa Bu? Nah, saya akan melakukannya dengan Bu Siti Bu Eva. Dengan Bu Siti. Baik. Nah, nanti sebelum pelaksanaan coaching ini saya mau menanyakan beberapa pertanyaan ya Bu ya terkait baik. dengan penilaian nanti apa yang direncanakan sama Ibu nanti dalam pelaksanaan coaching ini. Yang pertama, rubrik penilaian apa yang akan Ibu lakukan? Saya akan menggunakan rubrik alur tirta. Yang pertama adalah tujuan, yang kedua identifikasi, yang ketiga rencana aksi, yang keempat tanggung jawab. Iya, tanggung jawab. Berarti ada 4 step ya Bu ya Benar. dalam melakukan coaching nanti dengan menggunakan alur tirta. Baik. Untuk selanjutnya
kompetensi coaching apa yang akan Ibu kembangkan? Insya Allah saya akan menjadi pendengar, mendengarkan dengan penuh, mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot, dan merangkum hasil yang didapat dari mendengarkan. Iya, baik Bu. Nah, dari kompetensi yang barusan Ibu sebutkan tadi ya Bu ya, mana kira-kira yang akan Ibu pilih sehingga akan lebih spesifik lagi pelaksanaan coachingnya? Saya akan menjadi pendengar yang baik dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Nah, baik, luar biasa Bu Harvina, keren banget ya. Ini ada satu lagi pertanyaannya Bu ya. Baik. Kira-kira indikator ketercapaian apa yang akan Ibu kejar dalam pelaksanaan coaching ini? Saya akan memandu coaching untuk mendapatkan solusi dari permasalahannya, kemudian dengan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot saya mampu memandu coaching memunculkan ide-ide baru. Baik, terima kasih Bu Arvina. Mudah-mudahan nanti pelaksanaan coachingnya bisa berjalan dengan baik ya Bu ya. Amin. Dan ya, Ibu boleh sekarang mulai untuk pelaksanaan coachingnya Bu. Baik, Silakan. saya akan memanggilkan Bu Siti Iya dulu. boleh, Bu. silakan. Silakan. Aduh, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sehat, Bu Bu. Elva, Bu Alhamdulillah. Pina, apa Ya, kabar? gimana nih Bu Siti? Cerah banget Cerah kayaknya. banget, tanggal 25 November Hari Guru jadi cerah. Iya, hari Sekarang tanggal 27 ini. Kan peringatannya 25. Baik Bu Siti, kemarin kita bertemu. Iya. Katanya Bu Siti pingin cerita. Betul. Cuma kemarin saya lagi banyak Sibuk. kesibukan sehingga kita membuat perjanjian hari ini waktunya dan Allah mengizinkan. Betul. Ini ngomong-ngomong, mau cerita apa ini? Ceritanya ya tentang anak-anak sih Bu, karena Ibu kan guru matematika juga ya. Saya guru Iya. matematika juga. Mungkin Ibu ada beberapa masukan sama saya tentang bagaimana cara biar anak itu aktif dan apa ya, kayak kalau misalkan belajar matematika itu ujuk-ujuk takut gitu loh, lihat pelajarannya aja udah males gitu kan. Terus kalau misalkan disuruh ngitung segala macam juga anak-anak nggak nyampe. Nah kayak gitu aja tuh Bu. Jadi gimana ya nemu anak-anak di kelas tuh yang kayak gitu tuh nggak 1-2 gitu loh, banyak. Yang satu yang mereka bisa belajar matematika kan paling satu kelas cuma 2-3, paling banyak 5 orang kan, kayak gitu kan. Gitu. Memang matematika kadang-kadang anak-anak itu takut sendiri ya, padahal kalau mereka menikmati dengan matematika itu malah mereka bisa sangat luar biasa. Padahal ya. ilmu yang menyenangkan ya Bu ya, matematika ya. Benar. Ini ngomong-ngomong lagi, bagaimana ini Bu Siti menghadapi masalah ini? Saya sebetulnya ada beberapa ini sih Bu, kan kondisinya sekarang yang pertama anak-anak itu memang basic inputnya bukan dari akademiknya ya menengah ke bawah lah istilahnya ya Bu ya. Jadi untuk paham soal numerik, soal hitung-hitungan itu mereka ya mungkin karena memang dari awal dari SD-nya mereka sudah didoktrin kalau misalkan matematika itu susah, sehingga setelah SMA seperti ini ya mereka ketemu sama angka-angka tuh jadi udah pusing duluan gitu kan. Nah sekarang kondisinya tuh di kelas pun matematika dasar itu kayak misalkan angka-angka sederhana lah, penjumlahan bilangan bulat gitu kan, suka ketuker-tuker nih antara mana negatif mana enggak, kayak gitu tuh sekarang tuh di kelas saya tuh kondisinya. Berarti kalau saya dengar cerita dari Bu Siti, berarti mereka pemahaman aljabarnya masih kurang ya? Betul, matematika dasarnya masih kurang sebetulnya. Jadi bagaimana rencana Bu Siti ke depannya menghadapi anak-anak yang begitu? Nah, saya tuh sebetulnya ada rencana nih Bu. Saya tuh bikin sebuah model pembelajaran pakai media. Medianya ya praktek pembelajaran saya sih sebetulnya, cuman saya saya packing itu medianya tuh menarik gitu loh. Jadi sebelum anak-anak masuk ke materi, saya ajarin dulu tentang aljabar dasarnya ya Bu ya.
Nah, aljabar dasarnya itu udah ada sebetulnya di di media pembelajaran itu, di video pembelajaran yang sudah saya bikin. Memang belum sepenuhnya selesai sih media pembelajaran, cuman ada beberapa media pembelajaran yang ya saya rasa kalau mereka menonton tayangan yang menarik, mungkin mereka bisa lebih antusias gitu loh belajar matematika itu sih menurut saya. Gitu. Itu rencananya kapan Bu Siti akan melaksanakannya? Kira-kira nanti setelah selesai ini paling minggu depan lah sudah saya bisa aplikasikan ke anak-anak. Jadi nanti ketika saya masuk ke kelas saya akan menampilkan media pembelajaran itu sehingga nanti anak-anak juga mudah-mudahan saya harapnya ya Bu ya lebih antusias lagi gitu kalau belajar matematika menggunakan media seperti itu. Wah, luar biasa Bu Siti. Sebetulnya Bu Siti jawaban itu udah ada di Bu Siti sendiri. Iya. Jadi mungkin kemarin-kemarin belum muncul. Betul. Ternyata tanpa Bu Siti sadari, solusi udah keluar ada, dengan sendirinya di diri Bu Siti. Ya, betul. Mudah-mudahan. Saya nggak kepikiran kalau itu adalah solusi seperti Iya, kadang-kadang kita tidak terpikir ya, betul. karena kita hanya memikirkan suatu masalah. Padahal masalah itu kadang-kadang kita sendiri yang akan bisa mengatasinya. Betul. Mudah-mudahan Bu Siti kedepannya lebih bagus lagi dan tetap semangat karena itu tugas kita untuk mencerdaskan anak-anak bangsa. Betul. Ya Allah, saya baru kepikiran ya Bu. Terima kasih ya Bu Pina ya. Ibu sudah menyadarkan saya kalau yang akan saya lakukan itu adalah solusinya ternyata. Ya, benar. Terima kasih Bu Pina mau mendengarkan curhatan saya, mau bersharing dengan saya. Ternyata saya tercerahkan sekarang. Enggak bete lagi kalau mau ngadepin ntar anak-anak malas lagi nih belajar MTK, enggak sekarang ya. Tetap semangat ya. Terima kasih Bu Siti. Sampai jumpa lagi kalau ada apa-apa kita saling sharing lagi ya. Mari Bu Eva. Silakan Bu Siti. Baik Bu Vina tadi sudah melaksanakan coachingnya luar biasa sekali ya. Saya tadi lihat percakapan Ibu dengan Bu Siti mengalir sangat lancar sekali ya Bu ya. Dan tadi saya juga sudah melihat Ibu sudah menunjukkan kompetensi Ibu ya, mendengarkan Bu Siti dengan baik, menyimaknya, kemudian juga Ibu menunjukkan kemitraan dengan Ibu Siti. Jadi tadi terlihat sangat akrab sekali ya, tidak ada gap, tidak ada kaku. Bahkan Bu Siti aja tadi ceritanya mengalir begitu saja ya Bu ya. Baik. Ibu, tadi juga sudah saya lihat Ibu sudah melakukan percakapannya sesuai dengan alur tirta. Tadi tujuannya sudah terlihat, kemudian identifikasi, rencana aksi juga tadi Ibu sudah menanyakan ya Bu ya. Kemudian tanggung jawab yang akan ambil sama Ibu Siti juga tadi Ibu sudah menanyakannya. Nah, dari coaching yang tadi Ibu lakukan, kira-kira indikator ketercapaian apa yang sudah Ibu dapatkan? Alhamdulillah indikatornya saya sesuai dengan alur tirta ya. Saya udah tujuannya, rencana aksinya, identifikasinya jelas, rencana aksi ke depan bagaimana, dan tanggung jawab sehingga mendapatkan solusi terbaik untuk Bu Siti. Iya, jadi menemukan sendiri ya solusinya. Iya. Baik, untuk selanjutnya untuk kedepannya kompetensi apa yang akan Ibu kembangkan? Saya akan mengembangkan kompetensi sesuai dengan alur tirta yang 4 tadi yang saya sebutkan tadi. Baik Ibu, Masya Allah luar biasa coaching hari ini ya Bu ya. Mudah-mudahan berkah dan Ibu selalu bisa meningkatkan kompetensi coach ya Bu ya. Baik, terima kasih pertemuan hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Bu Emma.